Looks for Ferraz. And Ferraz! Penampilan impresif timnas Indonesia sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga mendapat pujian dari sejumlah pihak termasuk beberapa media dari kawasan ASEAN. Seperti diketahui, timnas Indonesia yang menjalani debut di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tampil memukau hingga matchday ke-6 pada bulan November ini. Total dari 6 pertandingan yang telah dijalani, skuad Garuda baru sekali 2 kekalahan dan catatkan 1 kemenangan serta 3 kali hasil imbang. Berada di grup C dan memiliki ranking FIFA paling rendah, namun faktanya timnas Indonesia sukses mengimbang Arab Saudi 2-2 di markas lawan. Kemudian menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di GBK, serta Bahrain dengan skor 2-2 ketika kalah jalani laga tandang. Sempat telan 2 kekalahan beruntun dari Cina dengan skor 2-1, dan Jepang dengan skor 4-0. Namun dengan perjuangan tanpa henti akhirnya timnas Indonesia raih kemenangan perdana dengan mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Kemenangan tersebut membuat timnas Indonesia melejit ke urutan 3 klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Anak asuh Shin Tae-yong tersebut hanya berjarak 1 angka dari Australia di posisi kedua atau batas akhir lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kiprah gemilang timnas Indonesia pun mendapat sorotan tajam dari sejumlah media Asia Tenggara. Salah satunya adalah Daily News KTH, media asal Thailand tersebut turut menyoroti penampilan gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan saking fenomenalnya performa Garuda, laman tersebut tak sungkan menyebut timnas Indonesia sedang melangkah jauh dan kian dekat menuju Piala Dunia. Sepak bola Indonesia sedang melangkah jauh. Dalam waktu singkat, timnas Indonesia sedang melangkah jauh dalam dunia sepak bola, ditulis Daily News KTH. Mereka sedang berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia putaran final, ditambah laman tersebut. Lebih lanjut, media Thailand menyebut timnas Indonesia mampu mengejutkan dunia dan berpeluang besar jadi negara ASEAN pertama yang bisa ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Dalam pertandingan terakhir, mereka berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-0, menduduki peringkat ketiga grup. Ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi seluruh negara, tetapi juga mengejutkan dunia, tulis Daily News KTH. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final, jelas Daily News KTH. Meski mendapat pujian tinggi, namun perjuangan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 masih sangat panjang. Pasalnya, skuad Garuda masih memiliki 4 pertandingan sisa yang bakal menentukan langkah mereka selanjutnya. Setelah menghadapi Arab Saudi, nantinya JITZES CS bakal bertandang ke markas Australia untuk jalani laga tandang di matchday ke-7 pada bulan Maret tahun depan. Baru-baru ini, striker Belanda milik FC Utrecht Ola Romeni kedapatan foto bareng Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak lama seusai timnas Indonesia dikalahkan Jepang. Pertemuan Ola Romeni dengan Erick Thohir sekaligus membuktikan omongan sang pemain kepada media Belanda soal timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Lantas, ucapan apa yang pernah dilontarkan Ola Romeni kepada media Belanda tentang timnas Indonesia sehingga kini dianggap kian menjadi nyata? Seperti diketahui, kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat banyak atensi dari penggemar sepak bola bahkan seluruh dunia. Apalagi, pasukan Shin Tae-yong juga sukses mengalahkan tim papan atas Asia yaitu Arab Saudi sekaligus menjaga asa untuk mentas di Piala Dunia 2026. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Timnas Indonesia masih harus melewati 5 laga tersisa di fase penyisihan grup babak kualifikasi. Untuk mempersiapkan hal tersebut, PSSI maupun Shin Tae-yong langsung bergerak cepat dengan membentuk skuad yang solid demi main di level tertinggi sepak bola dunia. Salah satunya ialah berburu pemain keturunan Eropa. Memang, sejumlah talenta benua biru dalam beberapa waktu terakhir dikaitkan dengan timnas Indonesia. Salah satu pemain yang paling sering dihubungkan ke timnas Indonesia ialah striker keturunan Medan milik klub Belanda FC Utrecht yakni Ola Romeni. Dalam beberapa tahun terakhir, warganet di Instagram mendesak agar Ola Romeni mempertimbangkan timnas Indonesia sebagai tujuan karir internasionalnya. Apalagi, situasinya sekarang dirasa cukup tepat mengingat timnas Indonesia yang masih kekurangan daya gedor di lini depan dalam sejumlah kejuaraan. Ola Romeni kemudian angkat bicara mengenai kabar tersebut. Kepada media Belanda, dirinya pun bangga dikaitkan dengan tanah leluhurnya. Tentu saja ada potensi untuk timnas Indonesia. Mereka ingin menciptakan sesuatu bersama dengan menggabungkan pemain lokal dan keturunan, jika Ola Romeni di podcast Donedal milik Football Premier.
Bukan cuma didesak supporter timnas Indonesia, pada Maret 2024 lalu, Ula Romeni mengakui jika dirinya telah berbicara dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Saya juga sudah bicara dengan Ketua PSSI. Ini suatu kehormatan karena nenek saya lahir di sana dan ibu saya juga pernah ke sana, dilanjutnya. Akan tetapi, setelah pernyataan tersebut, kabar naturalisasi Ula Romeni lenyap seperti terbawa angin. Kondisi itu berbarengan dengan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Barulah 7 bulan setelahnya atau pada Oktober lalu, media Belanda Gelderlander merilis artikel yang menyebut jika nama Ula Romeni telah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Berbagai reaksi dari supporter sepak bola Jepang melihat timnas Indonesia sedang proses naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bakal kedatangan pemain naturalisasi baru yakni Ula Romeni. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah mengumumkan bahwa Ula Romeni menjadi calon pemain naturalisasi yang segera bergabung dengan timnas Indonesia. Ula Romeni diperkirakan bakal bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang saat jumpa Australia dan Bahrain. Bomber milik FC Utrecht, Ula Romeni sudah lama digadang-gadang untuk dinaturalisasi. Dengan bergabungnya Ula Romeni, nantinya bakal menambah daya gedor timnas Indonesia di lini serang, meski sudah memiliki Rafael Struijk. Diketahui Ula Romeni yang masih berusia 24 tahun itu mempunyai keturunan Indonesia dari sang nenek lahir di Medan, Sumatera Utara. Setelah berakhir semua matchday ke-6, persaingan di setiap grup semakin ketat, terutama di grup C yang dihuni oleh Jepang, Australia, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina. Jepang memimpin klasemen grup C dengan mengumpulkan 16 poin, disusul oleh Australia 7 poin. Di peringkat ketiga ada Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Tim Samurai Biru hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu 5 tim lainnya akan berebut tempat kedua, yang mana juga akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga dan 4 nantinya akan masuk ke putaran keempat dan peringkat kelima dan 6 dipastikan gagal lolos. Tim Garuda masih memiliki 4 pertandingan tersisa yang dimanfaatkan untuk meraih poin penuh kembali. Berikut komentar supporter Jepang melihat timnas Indonesia naturalisasi pemain keturunan Ula Romeni. Saya tidak berpikir peningkatan jumlah warga negara yang dinaturalisasi akan meningkatkan standar. Apakah masyarakat kita juga senang dengan hal itu? Ucap fans Jepang. Ini benar-benar pasukan ketiga tim Belanda, sebuah arah yang salah, ucap fans. Sepertinya FIFA akan segera memperketat peraturannya, ucap fans. Dari segi arsitektur, ibarat membangun sesuatu yang mewah tanpa pondasi, komen supporter Jepang. Akan sangat bagus jika ini bisa memotivasi pemain lokal, tapi menurut saya ini akan sedikit merusak liga, ungkapnya. Saya rasa boleh saja jika ingin hasil yang instan, namun menurut saya itu kurang baik untuk sepak bola Indonesia, ujarnya. Banyak sekali mantan pemain tim nasional Belanda yang mengikuti turnamen utama, dan kasih dengan pemain-pemain lokal yang semula berada di timnas Indonesia, ucap fans. Media Belanda soroti naturalisasi yang gencar dilakukan PSSI demi memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia tengah berjuang mengincar tiket Piala Dunia 2026 dengan tergabung dalam neraka, yaitu grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kini diperkuat banyak pemain keturunan hasil naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Tak dapat dipungkiri dengan tambahan para pemain keturunan ini, perjuangan timnas Indonesia mulai menunjukkan hasilnya. Salah satunya dengan naiknya ranking timnas Indonesia di FIFA yang mencapai 130 besar dunia. Kini skuad Garuda tengah mengejar mimpi agar dapat bermain di kancah Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, naturalisasi sangat dibutuhkan PSSI demi bisa memperkuat timnas Indonesia. Langkah naturalisasi ini pun banyak menarik perhatian publik, termasuk media Belanda, Radio NPO 5. Mengingat, timnas Indonesia banyak menaturalisasi pemain-pemain dari Belanda yang memiliki darah Indonesia. Beberapa waktu lalu, Radio NPO 5 mewawancarai Neal Petersen, seorang jurnalis Belanda yang juga memiliki darah Indonesia. Neal ditanya terkait bagaimana PSSI melakukan naturalisasi. Neal Petersen menjelaskan bahwa PSSI melakukan banyak naturalisasi di masa kepemimpinan Erick Thohir. Erick Thohir adalah orang yang sangat penting di Indonesia. Dia adalah tangan kanannya presiden, dan juga sekarang ketua PSSI. Jika Neal dikutip dari YouTube Yusa Nugraha, Kamis, 28 November 2024.
Menurutnya, Indonesia harus banyak belajar untuk meningkatkan dunia sepak bola agar negara lain dapat melihat sepak bola Indonesia. Naturalisasi juga dilakukan oleh negara-negara lain, seperti Maroko, Belanda, dan Prancis. Oleh karena itu banyak pemain top yang tertarik untuk naturalisasi, sebut saja Kevin Dix dan Mes Hilgers. PSSI aktif mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Bahkan ada agensi yang bertugas untuk hal itu, yaitu mereka harus mencari. Sekarang juga ada agensi dari Belanda yang fokus bertugas untuk hal tersebut, I.U. Petersen. Keberhasilan naturalisasi yang menaik minat banyak pemain adalah karena beberapa nama yang sudah bergabung dengan timnas membujuk pemain lain. Sekarang tidak hanya agen, bahkan pemain-pemain yang sudah join dengan timnas Indonesia mereka juga membujuk pemain-pemain lain yang belum join dengan timnas Indonesia, ungkap Neal. Seperti yang dilakukan oleh Kelvin Verdong kepada Mes Hilgers, atau Ragnar Oratmangoen yang juga membujuk Ular Romeni. Tapi tak semudah itu, ada proses yang panjang yang dilakukan. Kalau itu sudah selesai baru mereka bisa bergabung dengan timnas Indonesia, jika tanya. Media Vietnam sebut timnas Indonesia beruntung akhirnya bisa mendapatkan pemain ini. Padahal, awalnya timnas Indonesia hampir gagal mendapatkan pemain berkualitas ini karena terbentur aturan FIFA. Siapakah pemain timnas Indonesia yang dimaksud oleh media Vietnam tersebut? Sebagaimana diketahui, kini timnas Indonesia diperkuat oleh pemain-pemain yang memiliki pengalaman serta kualitas Eropa. Namun untuk mendapatkan para pemain naturalisasi timnas Indonesia tersebut perlu melewati tahapan yang cukup berat. Walau begitu, para pemain naturalisasi tetap bersedia untuk membela timnas Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam diri pemain naturalisasi benar-benar terdapat jiwa nasionalisme yang tak perlu diragukan lagi. Salah satu contoh kasus perjuangan dalam proses naturalisasi pemain timnas Indonesia adalah Martin Paes. Contoh spesifiknya adalah kasus kiper Martin Paes, tulis media Vietnam, Soha. Menurut media Vietnam, awalnya timnas Indonesia tak bisa mendapatkan Martin Paes karena terganjal aturan FIFA. Pasalnya, Martin Paes tidak bisa bergabung ke timnas Indonesia karena ia sudah pernah bermain untuk Belanda U21 pada kualifikasi Piala Eropa U21 pada November 2020. Penjaga gawang ini bermain untuk timnas Belanda U21 pada kualifikasi Eropa U21 pada November 2020, ditulis media Vietnam, Soha. Saat itu, Martin Paes sudah menginjak usia 22 tahun. Sesuai aturan, ia tak bisa berganti bermain untuk timnas Indonesia, jelanjutnya. Kemudian pihak Indonesia mencoba melobi FIFA dengan alasan bahwa pertandingan Martin Paes bersama Belanda U21 ini harusnya dilakukan pada Maret 2020 ketika ia belum berusia 22 tahun. Namun pihak Indonesia mengeluhkan dengan alasan pertandingan tersebut semula dijadwalkan digelar pada Maret 2020 namun ditunda hingga November karena wabah COVID-19. Jika bermain sesuai jadwal pada Maret, usia Martin Paes masih di bawah 22 tahun, tulis media Vietnam, Soha. Ternyata, argumen tersebut berhasil meyakinkan FIFA sehingga akhirnya Martin Paes diizinkan untuk membela timnas Indonesia. Kini Martin Paes menjadi salah satu pemain penting bagi timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia 2026. Argumen ini meyakinkan FIFA, dan Martin Paes dengan cepat menjadi andalan gawang tim Indonesia dan berperan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis media Vietnam, Soha. Jay Itzes kerap terpilih menjadi kapten untuk timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, posisinya itu pernah digantikan oleh Asnawi Mangkualam dalam matchday keempat melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sikap kepemimpinan pemain yang kerap disapa Bang Jai saat di lapangan pun kerap dipuji oleh supporter Indonesia. Hal ini karena ia punya leadership yang baik saat di luar maupun dalam lapangan. Terbaru dalam laga melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, lalu, Jai terlihat sempat memberi peringatan keras kepada rekan setimnya, Justin Hubner. Hal itu terjadi usai Hubner terlihat menendang kepala pemain Arab Saudi pada menit ke-20. Wasit kemudian mengulas pelanggaran itu melalui video assistant referee. Masih untung, Hubner hanya diberi kartu kuning. Padahal apa yang dilakukannya tadi sangat berpotensi mendapatkan kartu merah dari wasit. Gaya permainan Hubner yang dinilai kasar itulah yang lalu membuat Jai menghampirinya dan membentaknya. Bek berusia 21 tahun itu pun terlihat membalas bentakan Jai dengan argumennya, meski akhirnya kembali diam. Meski baru berusia 24 tahun, dipilihnya Jai sebagai kapten timnas Indonesia pastinya bukan tanpa alasan.
Bahkan, ia sendiri juga mengakui bahwa karakter dalam dirinya memang ingin mengatur rekan-rekan satu timnya, demi memastikan skema permainan dapat berjalan dengan baik. Saya adalah tipe pemain yang berusaha mengatur semua yang terlibat dalam pertandingan, berusaha memastikan semua berada di posisi yang tepat, mencoba mengendalikan permainan dan tentu saja menariknya ke arah kami, kata Jay Itzes dalam wawancara di situs resmi FIFA. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir bahkan mengatakan bahwa memiliki pemain seperti Jay Itzes adalah anugerah tersendiri. Erick Thohir juga memberi pujian pada sikap leadership hingga permainannya di lapangan, saat berusaha menyelamatkan gawang Indonesia. Saya rasa nggak hanya di Indonesia, di banyak negara Asia kalau mereka mendapatkan pemain Jay Itzes itu anugerah. Karakternya baik, leadershipnya luar biasa. Permainannya juga beberapa kali dia menyelamatkan posisi-posisi genting di gawang, ujar Erick Thohir. Erick juga menyebut bahwa Jay yang juga bermain di Serie A, yakni liga terbiak nomor 2 di dunia saat ini, memiliki skill yang mumpuni sebagai seorang kapten. Mumpuni, jadi ya kita harus percaya ya hari ini dia kaptennya, ujar Erick. Erick juga memuji cara komunikasi Jay, baik kepada rekan-rekan setimnya maupun supporter yang ada di lapangan. Hal itu dinilai oleh ketum PSSI tersebut sebagai suatu faktor yang baik juga untuk timnas Indonesia. Disinggung soal bagaimana kekompakan antara pemain lokal dengan naturalisasi di skuad Garuda semakin kompak, Erick mengaku bahwa ia tidak pernah mendengar situasi tidak mengenakan. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix belak-belakan mengundang para jurnalis Denmark untuk menonton laga timnas Indonesia versus Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno alias Stadion GBK. Hal itu diungkapkan Kevin Dix jelang memperkuat timnas Indonesia di matchday ke-7 dan ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Sesuai jadwal, skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 dan kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 di Stadion GBK, Jakarta. Sebelumnya, Kevin Dix telah melakukan debutnya bersama timnas Indonesia saat menelan kekalahan besar 0-4 dari Jepang di Stadion GBK pada 15 November 2024. Dalam laga itu, Kevin Dix langsung bermain sebagai starter, namun dia harus digantikan Sandy Walsh akibat mengalami cedera pada menit 41. Cedera yang dialami sang pemain milik FC Copenhagen itu diakibatkan adanya benturan dengan salah satu pemain Jepang, Kaoru Mitoma. Akibatnya, Kevin Dix pun terpaksa harus absen saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Stadion GBK, 19 November 2024. Baru-baru ini, Kevin Dix kedapatan diwawancarai oleh jurnalis Denmark. Dalam kesempatan itu, sang bek berusia 28 tahun tersebut mengundang 5 jurnalis. Kevin Dix meminta kelima jurnalis di Parken untuk hadir langsung ke Stadion GBK dalam menyaksikan laga panas antara timnas Indonesia versus Bahrain. Dia ingin mereka merasakan langsung atmosfer luar biasa di Stadion GBK yang akan sangat bergemuruh oleh sorakan para supporter timnas Indonesia. Saya ingin mengundang jurnalis di Parken, Red, ke Jakarta untuk pertandingan kandang berikutnya, ujar Kevin Dix kepada media Denmark, Tipsbladet DK. Kemudian Anda bisa merasakan sendiri betapa istimewanya itu. Kita bertemu Bahrain pada bulan Maret, saya harap Anda datang, imbu Kevin Dix sambil tersenyum lebar. Terlepas dari hal itu, Kevin Dix baru saja mencetak assist saat membawa FC Copenhagen mengalahkan LYNGBK di Liga Denmark 2024 hingga 2025. Bermain di Stadion Parken pada Senin, 25 November 2024, dini hari WIB, tuan rumah FC Copenhagen berhasil meraih kemenangan tipis 2-1 atas LYNGBK. Dalam laga tersebut, Kevin Dix yang telah pulih dari cedera usai membela timnas Indonesia saat melawan Jepang kembali tampil sebagai starter untuk FC Copenhagen. Bahkan, Kevin Dix bermain gemilang dengan mendapat rating 7,2 versi SofaScore dengan tampil penuh 90 menit sebagai bek tengah FC Copenhagen. Bukan hanya itu, Kevin Dix berhasil mencetak 1 assist, membuat 1 sapuan, 1 blok, 1 intercept, dan memenangkan 3 duel dari 8 duel. Kekalahan Arab Saudi dari timnas Indonesia membuat sosok penting di skuad The Green Falcons mengundurkan diri. Sebelumnya, timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan tersebut jadi yang kedua bagi Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil ini membuatkan Arab Saudi untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 makin terancam. Kekalahan lawan timnas Indonesia membuat Federasi Sepak Bola Arab Saudi banjir kritikan. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah.
Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Kini, ada sosok penting di skuad Arab Saudi yang baru saja mengundurkan diri. Sosok yang dimaksud adalah Hussein Al-Sadiq. Hussein Al-Sadiq sebelumnya menjabat sebagai manajer tim nasional Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun Twitter resmi milik Arab Saudi. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan posisinya di tim nasional selama periode mendatang, ditulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq, tambah tulisan akun resmi tim nasional Arab Saudi. Mengapresiasi karyanya selama ini dan mendoakan kesuksesan dalam karirnya. Selanjutnya, Hussein Al-Sadiq sudah menjabat pos manajer tim nasional Arab Saudi sejak era Roberto Mancini. Meski Roberto Mancini terdepak, posisi Al-Sadiq masih aman. Meski begitu, Al-Sadiq benar-benar mengundurkan diri usai kekalahan dari timnas Indonesia. Arab Saudi masih memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Pasalnya, tim berjuluk The Green Falcons tersebut masih memiliki 4 laga. Arab Saudi kini duduk di posisi keempat. Tim asuhan Hervé Renard tersebut mengantongi 6 poin dari 6 laga. Salem Al Dawsari masih terpisah 1 poin dari Australia di posisi kedua. Karena itu, kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi semua tim di grup C. Jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan, Australia mendapat satu kabar buruk lantaran tak bisa diperkuat pemain idaman mereka. Seperti diketahui, timnas Indonesia bakal kembali melanjutkan perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan, tepatnya bulan Maret 2025. Menurut jadwal FIFA, skuad Garuda akan menjalani 1 laga tandang dan 1 pertandingan kandang di bulan tersebut. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia akan menyambangi markas Australia tanggal 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, anak asuh Shin Tae-yong tersebut pulang ke Jakarta dan bersiap hadapi laga kandang kontra Bahrain. Khusus untuk laga menghadapi Australia, skuad Garuda mendapat satu kabar baik setelah tim lawan berpotensi besar bakal diperkuat 1 bintang idaman mereka. Dilansir dari laman aleagues.com, disebutkan bahwa Australia tidak bisa menggunakan jasa Marin Jackolis sebagai amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, meski Marin Jackolis memiliki paspor Australia, namun ia tidak memenuhi syarat FIFA untuk bermain bersama Socceroos. Sebagai informasi, Marin Jackolis merupakan pemain yang lahir di Ibenik, Kroasia, tetapi memegang paspor Australia berkat ayahnya yang sudah 15 tahun hidup di Melbourne. Namun dengan fakta bahwa orang tua maupun kakek neneknya tidak lahir di Australia. Berarti Jackolis harus tinggal di Australia selama 5 tahun berturut-turut untuk memenuhi syarat kelayakan FIFA soal membela timnas. Sedangkan saat ini, Marin Jackolis baru 2 tahun berada di Australia sehingga masih membutuhkan 3 tahun lagi untuk memperkuat Socceroos. Secara statistik, Marin Jackolis merupakan salah satu winger potensial yang punya kualitas mumpuni di Liga Australia. Di musim lalu, tercatat pemain berusia 27 tahun ini mampu mencetak 6 gol serta memberikan 14 assist dari total 35 pertandingan di semua ajang. Kehadiran Marin Jackolis jelas bakal jadi senjata mematikan buat lini serang Australia. Namun dengan terganjal aturan FIFA, skuad Australia dipastikan batal menggunakan jasa Marin Jackolis di kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi resmi lainnya. Dua media asing memberikan ramalan yang sangat jauh meleset tentang hasil laga timnas Indonesia versus Arab Saudi di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua media asing tersebut memberikan ramalan beserta data-data yang memungkinkan bahwa Indonesia tak akan bisa menang atas Arab Saudi. Dari segi rekor pertemuan, timnas Indonesia sangat jauh di bawah tim berjuluk Elang Hijau tersebut. Sebagaimana diketahui, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi wajar saja setiap pertandingan tim Garuda selalu menjadi perhatian Asia dan dunia. Termasuk pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Arab Saudi, yang menjadi sorotan utama media Asia, hingga memberikan prediksi skor atas hasil pertandingan. Dengan sangat percaya diri media Asia itu memberikan prediksi bahwa Arab Saudi akan mengalahkan timnas Indonesia. Simak ulasan di bawah ini. Tim Garuda sukses mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Selasa, 19 November 2024. Marcelino Ferdinand menjadi bintang dalam laga ini lewat 2 golnya yang bersarang ke gawang Arab Saudi.
Kemenangan fantastis ini juga membuat timnas Indonesia naik peringkat ketiga klasemen grup C dengan mengoleksi 6 poin. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi membuat media asing malu. Media pertama yang memberikan ramalan ke timnas Indonesia adalah media yang berasal dari India. Menurutnya, Indonesia tak akan bisa mengalahkan Arab Saudi. Hal ini berbekal rekor pertemuan kedua negara. Arab Saudi sangat unggul dalam sejarah pertandingan ini, mengklaim 11 kemenangan dan 2 kali seri dari 13 pertemuan terakhir antara kedua negara, ditulis media asal India, Sportskida.